Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amali wan niyyah. Udzakirukum ya ikhwani bi ikhlasin niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab As-Sirat Al-Mustaqim karya Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari rahmatullahi alaihi. Seperti biasa, marilah kita hadirkan niat dalam hati kita bahwa kita ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan kajian ilmu agama. Kita sampai kepada perkataan al-muallif rahimahullah, wa'lam annahu jarat 'adatul ulama' ala dzikri anna al-hukm al-aqliyya yanqasimu ila thalathatin al-wujubi wal istihalati wal jawaz. Wa qalu al-wajibu ma la yutasawwaru 'adamuhu wa huwa Allah wa sifatuh. Wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh. Wa qad yu'abbiruna 'anhu bil mumtani'. Wal jaizu ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamuhu walidzalika yasifuna Allah bil wajibil wujud. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai pembagian akal, pembagian hukum akal menjadi 3 macam yang sudah disebutkan oleh para ulama. Di sini pengarang rahimahullah menyebutkan wa'alam, ketahuilah annahu jarat 'adatul ulama, bahwasanya berlaku kebiasaan para ulama ala dzikri annal hukmal aqliyya, mereka ini menyebutkan bahwasanya hukum akal yanqasimu ila salasatin, terbagi menjadi 3 macam. Jadi artinya adalah akal itu menghukumi suatu perkara dari perkara-perkara dengan 3 hukum, salah satu dari 3 hukum yang akan kita sebutkan. Al-wujub, jadi wajib akli, wal istihalah, mustahil akli, kemudian al-jawaz dan jaiz akli. Kemudian di sini akan disebutkan definisi masing-masing. Wa qalu, para ulama mengatakan al-wajib, adapun yang wajib secara akal, ma la yutasawwaru adamuhu. Pengertiannya adalah perkara yang tidak ma la yutasawwaru adamuhu, perkara yang tidak bisa dibayangkan bahwasanya sesuatu tersebut tidak ada. Jadi artinya adalah akal, ya. Akal ini tidak menerima kalau sesuatu tersebut tidak ada. Perkara tersebut tidak ada. Itu adalah pengertian dari al-wajib. Ma la yutasawwaru adamuhu, ay fil aql. Jadi akal itu tidak menerima apabila sesuatu tersebut tidak ada. Wa huwallahu wa sifatuhu. Yang masuk dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Jadi Allah adalah al-wajib al-aqli. Jadi ketiadaan Allah itu tidak diterima oleh akal. Sifat-sifat Allah yang wajib baginya itu, ketiadaannya itu tidak diterima oleh akal. Kemudian yang kedua, wal mustahil. Mustahil akli. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Jadi sesuatu atau perkara saja terjemahannya, perkara yang akal tidak bisa menerima kalau perkara tersebut ada. Jadi akal tidak bisa menerima apabila perkara tersebut ada. Wa qad yu'abbiruna 'anhu bil mumtani'. Nah, sebagian dari para ulama mengungkapkan, mengistilahkan mustahil ini dengan istilah mumtani', yang tercegah. Artinya tidak diterima oleh akal ketiadaannya. Tercegah akal itu menerima keadaan atau adanya perkara tersebut. Itu adalah pengertian dari al-mustahil. Contohnya adalah sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang tidak bisa diterima oleh akal. Atau sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, ya, seperti berwarna, kemudian bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian bodoh, ya, kemudian butuhkan. Itu adalah perkara yang tidak diterima oleh akal. Jadi akal tidak bisa menerima kalau seandainya Allah bodoh, kalau seandainya Allah
membutuhkan, kalau seandainya Allah berwarna, berada di tempat dan seterusnya. Itu adalah perkara yang mustahil, artinya tidak diterima oleh akal. Jadi itu contoh dari perkara yang mustahil. Tadi saya sebutkan sekutu bagi Allah, kemudian sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, itu adalah contoh perkara-perkara yang mustahil secara akal. Akal tidak bisa menerima hal tersebut. Kemudian yang ketiga, wal jaiz. Jadi yang jaiz secara akal. Ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Ay tarotan wa adamuhu ay tarotan ukhra. Jadi perkara yang seandainya tidak ada diterima oleh akal, seandainya ada juga diterima oleh akal. Itu adalah pengertian dari al-jaiz al-aqli. Jadi akal menerima kalau hal tersebut ada, akal juga menerima kalau hal tersebut tidak ada. Dan ini juga diungkapkan oleh para ulama kita dengan istilah mungkin akli. Jadi yang mungkin secara akal. Contohnya adalah ya kita ini manusia, laki-laki dan perempuan, ya. Manusia bersayap, ini adalah sesuatu yang jaiz secara akal. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sayap, itu adalah sesuatu yang diterima oleh akal. Tapi kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sayap. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang merupakan contoh dari mungkin secara akal. Nah, jadi itu al-jaiz ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamuhu, ay yutasawwaru fil aqli wujuduhu taratan wa adamuhu taratan ukhra. Jadi sesuatu atau perkara yang adanya diterima oleh akal. Nah, dalam suatu kesempatan kalau dia ada diterima oleh akal, dalam waktu yang lain kalau seandainya tidak ada juga diterima oleh akal. Walidzalika, oleh karena hal inilah, karena pembagian hukum akal menjadi tiga inilah, yang tadi wajib, kemudian mustahil, dan juga jaiz, maka para ulama mengatakan atau menyifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan al-wajib al-wujud. Yasifunallaha bil wajib al-wujud. Para ulama mengatakan bahwasanya Allah adalah zat yang wajib, adanya itu wajib. Artinya adanya Allah itu diterima oleh akal, ketiadaannya itu tidak diterima oleh akal. Jadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima ketiadaan, akal menghukumi bahwasanya Allah itu pasti ada. Akal tidak menerima apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada. Nah, ini adalah pembagian hukum akal menjadi tiga macam yang merupakan kebiasaan yang berlaku di kalangan para ulama. Berikutnya kita akan membahas mengenai sifat qidamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini pengarang rahimahullah menyebutkan qidamullahi laisa zamaniyan. Qidamullahi laisa zamaniyan. Allah Ta'ala kana qabla zaman wa qabla al-makan wa qabla adh-dhulumati wa qabla an-nur. Fahuwa ta'ala laysa min qabilil alamil kathif kal ardi wal hajari wal kawakib wan nabati wal insan. Wa laysa min qabilil alamil latif kan nuri wal ruhi wal hawa wal jinni wal malaikah limukhalafatihi lil hawadith, ay limukhalafatihi jami'al makhluqat. Fa in qila alaysa min asma'ihi al-latif fal jawab anna ma'na al-latif alladhi huwa ismun lillahi ar-rahimu bi'ibadihi aw alladhi ihtajaba 'anil awham fala tudrikuhu. Nah, kita terjemahkan terlebih dahulu. Jadi qidamullahi laisa zamaniyan. Sifat qidamnya Allah itu tidak dilalui oleh waktu, tanpa dikenai oleh waktu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa permulaan. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpa permulaan ini tidak berlaku padanya waktu. Karena para ulama mengatakan qidamullahi laisa zamaniyan. Jadi adanya Allah, ya, sifat adanya Allah yang tanpa permulaan ini tanpa berlaku baginya waktu. Di sini pengarang mengatakan Allah Ta'ala kana qabla zaman wa qabla al-makan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sebelum waktu dan sebelum tempat. Jadi tempat dan waktu itu adalah
ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Asalnya tidak ada, kemudian menjadi ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu juga demikian. Jadi tempat dan waktu ini dalam hal ini sama-sama asalnya tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya menjadi ada. Allah Subhanahu wa taala ada sebelum adanya waktu dan sebelum adanya tempat. Sebagaimana sudah kita singgung pada pembahasan yang sudah lewat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada ya pada azal, wa lam yakun syai'un ghairuh, dan tidak ada sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala. Tempat belum ada, kemudian waktu juga belum ada. Nah, makhluk yang pertama kali diciptakan adalah air, yang kemudian diciptakan setelahnya arsy. Nah, ketika diciptakan air dan arsy ini, makhluk yang kali pertama diciptakan, maka tercipta pula lah tempat dan waktu. Kemudian wa qabla dzulumati wan nur. Wa qabla dzulumati wan nur. Allah Subhanahu wa taala ada sebelum ada cahaya dan kegelapan. Ada sebelum ada cahaya dan kegelapan. Fahuwa ta'ala laisa min qabilil alamil katsif. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan termasuk dari alam katsif. Alam katsif ini adalah ma yudbatu bil yad. Jadi sesuatu yang bisa dipegang oleh tangan, bisa diraba, bisa dipegang oleh tangan. Kal ardi, seperti bumi, tanah, wal hajari, bebatuan, wal kawakib, ya, wal kawakib atau bintang-bintang. Jadi ini adalah benda-benda yang bisa dipegang oleh tangan. Wan nabat, kemudian tumbuh-tumbuhan, wal insan, dan kita manusia, termasuk benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa dipegang oleh tangan. Walaysa min qabilil alamil latif, dan Allah juga bukan termasuk alam atau benda latif, yaitu ma la yudbatu bil yad, benda atau sesuatu yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Kanur, seperti cahaya. Kemudian ar-ruh juga termasuk sesuatu yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Wal hawa, udara, jin, bangsa jin, wal malaikah, dan juga malaikat. Jadi ini adalah contoh dari benda-benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Limukhalafatihi lil hawadits. Mengapa demikian? Ya karena Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sedikit pun dari makhluknya. Tidak menyerupai satu pun dari makhluknya. Siapapun tidak ada yang menyerupai Allah. Apapun tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ai limukhalafatihi jami'al makhluqat. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai segala sesuatu dari makhluknya. Karena apa? Karena anna yushbihul khaliqu makhluqahu. Tidak mungkin, mustahil secara akal pencipta itu menyerupai ciptaannya. Al-muqaddir muqaddirahu, yang mentakdirkan itu menyerupai makhluk yang ditakdirkannya. Wal musawwir musawwirahu, dan yang menjadikan bentuk dan rupa itu menyerupai makhluk yang diciptakan dengan bentuk dan rupa tersebut. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Nah, kalau seandainya ada yang mengatakan bagaimana, bukannya termasuk salah satu dari nama Allah adalah Al-Latif? Ini padahal tadi kita sebutkan Allah laisa min qabilil alamil latif. Bagaimana ini? Nah, ini akan disebutkan oleh pengarang pada paragraf berikutnya. Fa in qila, apabila dikatakan alaysa min asma'il latif, bukankah termasuk nama Allah yang bagus dan menunjukkan kesempurnaan itu adalah Al-Latif? Fal jawab, maka jawabannya adalah anna ma'na al-latif, bahwa makna dari Al-Latif alladhi wasmun lillahi, yang itu merupakan nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, Ar-Rahimu bi'ibadih, maknanya adalah Ar-Rahim bi'ibadih, yang memberikan rahmat kepada para hambanya, yang merahmati para hambanya.
yang memberikan welas asih dan kelemah lembutan kepada para hambanya. Itu salah satu dari makna al-latif. Awilladzi ihtajaba 'anil awham fala tudrikuhu. Atau dengan makna lain, alladzi ihtajaba 'anil awham fala tudrikuhu, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya ihtajaba 'anil awham. Maksudnya adalah la tablughu tasawwuratul ibad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan dicapai. Maksudnya adalah manusia, para hamba ini tidak akan mampu membayangkan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi membayangkan zat Allah ini tidak akan bisa dilakukan oleh para hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala bukan sesuatu yang terbayang, bukan sesuatu yang bisa dibayangkan. Karena sesuatu yang terbayang itu adalah makhluk. Oleh karenanya kita dilarang, kita dicegah membayangkan zat Allah Subhanahu wa taala. Justru kita diperintahkan untuk memikirkan tentang makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak membayangkan Allah, melainkan kita berpikir tentang makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala supaya semakin menambah keyakinan dan kemantapan di hati kita bahwa betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah hikmah dari memikirkan, membayangkan, tafakkur pada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun membayangkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah suatu penyelewengan, suatu kesesatan, suatu perkara yang menjadikan seseorang akan terjatuh pada penyimpangan, pada akidah atau keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan umat Islam. Kemudian di sini pengarang rahimahullah menyebutkan fala nadhira lahu ta'ala ay la mathila lahu wala syabiha fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi fi'lihi li'annahu law kana mumathilan li makhluqatihi biwajhin minal wujuh kal hajmi wal harakati was sukun wa nahwi dhalik lam yakun khaliqan laha. Fallahu ta'ala munazzahun 'anil ittisaf bil hawadithi wa kadzalika sifatullahi ta'ala hiya qadimatun ay azaliyah. Wa li ahammiyati hadzal bahthi qala al-imam Abu Hanifah man qala bi hudusi sifatillahi aw shakka aw tawaqqafa fa huwa kafirun dzakarahu fi kitabil fiqhil akbar. Wa qala at-Tahawi wa man wasafa Allah bima'nan min ma'anil bashari faqad kafar. Intaha. Jadi di sini pengarang rahimahullah menegaskan kembali fala nadhira lahu ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak serupa, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ai la mathila lahu, tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Wala syabiha lahu, tidak ada yang sama. Mathil, syabih, nazir ini maknanya dalam bahasa kita sama. Tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang menyamai, ya. Tidak ada yang menyekutui fi dzatihi, dalam zatnya Allah. Jadi tidak ada makhluk satupun yang zatnya ini menyerupai zatnya Allah. Wala fi sifatihi, juga tidak dalam sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala kita yakini mempunyai sifat-sifat. Lah manusia mempunyai sifat-sifat. Tidak ada satupun dari sifat manusia yang menyerupai sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu sifatnya tidak menyekutui sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala fi fi'lihi, juga tidak pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan manusia ini tidak menyerupai perbuatan Allah. Perbuatan manusia ini tidak menyekutui dan menyamai penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu law kana mumathilan li makhluqatihi biwajhin minal wujuh kal hajmi wal harakati was sukuni wa nahwi dzalika lam yakun khaliqan laha. Nah, ini alasan secara akalnya adalah karena seandainya Allah Subhanahu wa taala menyerupai dengan makhluk-makhluknya walaupun dalam satu hal saja, dalam satu perkara saja, biwajhin minal wujuh, pada perkara-perkara yang ada, kal hajmi misalnya Allah, seandainya Allah adalah hajm, benda, wal harakati, seandainya Allah ini bergerak sebagaimana makhluknya,
wasukun, seandainya Allah diam sebagaimana makhluknya, wa nahwi dzalika, dan sifat-sifat makhluk yang lainnya, lam yakun khaliqan laha, maka niscaya Allah tidak akan menciptakan makhluk-makhluknya. Niscaya Allah bukanlah yang menciptakan makhluk-makhluknya. Allah bukanlah yang mencipta. Allah bukanlah sang pencipta. Kenapa? Karena al-mutasyabihat, para ulama mengatakan al-mutasyabihat atau al-mutamathilat yajuzu 'alaiha ma yajuzu 'ala ba'dihha. Yajuzu 'alaiha, yajuzu 'ala al-mutamathilat ma yajuzu 'ala ba'dihha, yajuzu 'ala al-mutasyabihat ma yajuzu 'ala ba'dihha. Zaid misalnya sakit, Amr juga boleh sakit, karena Zaid dan Amr ini sama-sama manusia, sama-sama makhluk. Walaupun Amr sekarang kondisinya tidak sakit. Zaid misalnya ya, dia sembuh, maka Amr juga sembuh. Kalau seandainya dia sakit, dia juga bisa sembuh. Karena apa? Keduanya ini adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana boleh terjadi pada Amr, maka boleh juga terjadi pada Zaid. Karena keduanya ini adalah mutasyabihat, keserupaan, mempunyai banyak keserupaan. Sama-sama manusia, sama-sama laki-laki, sama-sama mempunyai dua tangan, sama-sama punya dua kaki, sama-sama dilahirkan, sama-sama memiliki rasa dan perasaan. Lah ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya al-mutasyabihat atau al-mutamathilat yajuzu 'alaiha ma yajuzu 'ala ba'dihha. Kalau terjadi pada sebagian dari mutamathilat suatu perkara, maka boleh juga perkara tersebut terjadi kepada yang lainnya. Itu. Fallahu ta'ala munazzahun 'anil ittisafi bil hawadits. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari disifati dengan sifat-sifat hadis. Ya, berubah, bergerak, diam, berpindah tempat, berwarna, berbentuk, mempunyai rupa, ya, beranak, makan, minum, kemudian memiliki rasa, merasakan sakit, merasakan kelezatan, kenikmatan. Itu semuanya adalah sifat-sifat yang menunjukkan bahwasanya zat yang disifati dengan sifat tersebut adalah hadis. Karena sifat tersebut adalah hadis, asalnya tidak ada. Orang asalnya tidak makan, kemudian makan. Ya. Orang berubah berarti berpindah dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Asalnya tidak seperti itu, kemudian menjadi seperti itu. Itu adalah hadis. Asalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Nah, sifat tersebut adalah hadis, dan zat yang disifati dengan sifat tersebut berarti hadis pula. Berarti hadis pula. Hudutsus sifati yastalzimu hudutsa zat. Jadi hadisnya suatu sifat itu mengharuskan meniscayakan hadisnya suatu zat tersebut. Manusia disifati dengan sifat-sifat hadis, berarti manusianya adalah hadis. Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat hadis, maka zatnya Allah juga tidak hadis. Zatnya Allah azali, maka sifatnya Allah adalah azali pula. Wa kadzalika sifatullah taala. Jadi zatnya Allah itu tidak disifati dengan sifat-sifat hawadis. Wa kadzalika sifatullah taala hiya qadimatun ay azaliyah. Maka sifat-sifatnya Allah juga azaliyah atau qadimah. Jadi mendengarnya Allah ini azali, melihatnya Allah ini azali, mendengarnya Allah ya azali, melihatnya Allah azali, pengetahuan Allah azali, kalam Allah Subhanahu wa taala azali, kehendak Allah Subhanahu wa taala azali, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala azali, tanpa permulaan. Jadi kalau dikatakan Allah mendengar, bukan maksudnya Allah asalnya tidak mendengar kemudian menjadi mendengar, karena ini adalah hadis. Karena ini adalah hadis. Ya, melihatnya Allah itu juga azali, bukan berarti asalnya Allah tidak melihat kemudian menjadi melihat. Ini adalah hadis. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat, dan melihatnya Allah ini adalah azali. Jadi tanpa permulaan. Pengetahuan Allah juga demikian, kekuasaan Allah juga demikian, kehendaknya Allah juga demikian. Yang hadis adalah kita. Jadi kalau dikatakan ini adalah kehendak Allah, berarti perkara yang dikehendaki Allah, makhluknya itu hadis, muncul pada waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk muncul pada waktu itu.
Sedangkan kehendak Allah Subhanahu wa taala ada tanpa permulaan. Kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala mendengar doa para hambanya, berarti doa para hambanya ini adalah hadis. Maksudnya adalah terjadi atau diucapkan oleh hamba tersebut pada waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi pada waktu itu. Sedangkan mendengarnya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa permulaan. Dan begitu seterusnya. Wali ahamiyati hadzal bahthi, nah karena pentingnya pembahasan ini, ya, qala al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Abu Hanifah atau yang beliau bernama Nu'man bin Tsabit, beliau mengatakan man qala bi hudusi sifatillah, jadi siapapun yang mengatakan bahwasanya sifat Allah ini hadis, au syakka atau ragu sifat Allah ini hadis atau bukan, au tawaqqafa atau dia ini menangguhkan. Jadi dia tidak mengatakan sifat Allah hadis atau sifat Allah tidak hadis. Fahuwa kafir, maka maka orang ini hukumnya adalah keluar dari agama Islam. Dzakarahu fi kitabil fiqhil akbar. Maka ya yang demikian ini disebutkan oleh Imam Abu Hanifah dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. Wa qala at-Tahawi, Al-Imam At-Tahawi Abu Ja'far Ahmad ibnu Salamah At-Tahawi, beliau mengatakan waman barang siapa wasafallaha menyifati Allah Subhanahu wa taala bima'nan dengan salah satu dari makna atau dari sifat mimma'anil bashar, dari sifat-sifat manusia, faqad kafar, maka orang ini telah keluar dari agama Islam. Hukumnya adalah kafir. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena dia menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya. Dan ini adalah merupakan menjadikan orang tersebut masuk ke dalam salah satu dari pintu kufur, yaitu tasybih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dan juga sekaligus mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan suatu apapun dari makhluknya, dan Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. As-Sami' wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar, Allah basir, Allah Maha melihat. Jadi ini adalah kajian kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita mendapatkan semangat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama, dan jangan lupa untuk menyebarkan apa yang sudah kita pelajari kepada orang-orang di sekitar kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.